semuanya, di sini kami akan menjelaskan materi tentang penggunaan software matematik dalam visualisasi dan penyelesaian soal materi integral tentu. Dengan anggota kelompok sebagai berikut. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian integral. Integral juga bisa dianggap sebagai kebalikan dari operasi diferensial, sehingga disebut juga antiturunan. Secara sederhana, penjumlahan kontinu yang terdiri dari antiturunan disebut dengan integral. Ini merupakan bentuk notasinya. Selanjutnya, pengertian integral tentu. Jika fungsi y sama dengan fx kontinu pada interval x dari a sampai b, maka dengan fx adalah antiturunan dari fx dalam x dari a sampai b, bentuk integral di samping disebut integral tentu, dengan a sebagai batas bawah dan b sebagai batas atas. Selanjutnya, kita misalkan terdapat fungsi fx dan juga gx yang merupakan fungsi-fungsi kontinu dalam interval tertutup a, b. Maka integral tentu akan memenuhi sifat-sifat umum sebagai berikut. Sifat yang pertama yaitu integral fx terhadap x dengan batas a sampai a akan sama dengan 0. Dengan demikian, apabila batas atas dan juga batas bawahnya sama, maka jawabannya pasti 0. Kemudian sifat yang kedua yaitu dari integral k dengan k adalah konstanta dikalikan fx terhadap x dengan batas a sampai b akan sama dengan konstanta dikalikan integral fx dari batas a sampai b. Dalam sifat yang kedua, angka pengali boleh kita keluarkan terlebih dahulu, kemudian hasil integralnya akan kita kalikan dengan k sebagai konstanta. Kemudian sifat yang kedua yaitu integral dari fx ditambah atau dikurangi gx dari a sampai b akan sama dengan integral dari fx dari a sampai b ditambah atau dikurang integral dari gx dari a sampai b. Nah, dari sifat yang ketiga ini, apabila kita mempunyai dua fungsi yang dijumlahkan atau dikurangkan, kita bisa memecahnya menjadi dua integral terpisah. Sehingga kita integralkan fx terlebih dahulu dan kita integralkan gx terlebih dahulu, baru kita kurangkan atau jumlahkan hasil integral tersebut. Kemudian sifat yang keempat yaitu integral dari fx dari a sampai b akan sama dengan negatif integral fx dari batas b sampai a. Dengan demikian kita bisa ketahui bahwasanya integral dari a ke b akan sama dengan negatif dari integral b ke a. Kemudian sifat yang kelima yaitu integral dari fx dari a sampai b ditambah integral fx dari b sampai c akan sama dengan integral fx dari a sampai c. Karena apabila kedua integral sebelumnya itu kita jumlahkan akan sama saja dengan integral dari a ke c. Namun syaratnya batas atas integral pertama yaitu b harus sama dengan batas bawah integral kedua yang sama-sama b, sehingga bisa kita cari integral fx-nya dari a sampai c. Apa itu Microsoft Mathematics? Microsoft Mathematics adalah aplikasi yang dibuat untuk membantu pelajar dan mahasiswa dalam belajar matematika. Fitur yang terdapat pada Microsoft Mathematics yaitu kalkulator sains, visualisasi grafik secara 2 dimensi dan 3 dimensi, komputasi operasi aljabar, serta komputasi simbolik untuk fungsi-fungsi dan operasi matematika yang elementer. Adapun tampilannya seperti gambar di samping.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Matematik. Yang pertama itu dari segi kelebihan, software ini bisa didapat secara gratis dari situs resmi Microsoft. Yang kedua, Microsoft Matematik mencakup banyak bidang dalam matematika, seperti aljabar, trigonometri, kalkulus, dan lain sebagainya, sehingga sangat membantu pelajar maupun mahasiswa. Yang ketiga, tampilan dan cara penggunaannya juga cukup mudah dan menarik, jadi pengguna tidak akan kesulitan memahami fitur-fitur yang tersedia di dalamnya. Selanjutnya dari segi kekurangan, yang pertama itu dalam beberapa perintah, software ini tidak menunjukkan langkah-langkah penyelesaiannya secara detail, sehingga kadang pengguna hanya mendapat hasil akhirnya saja. Dan yang kedua itu tidak dapat digunakan oleh operating system selain Windows, dan yang terakhir hanya berfungsi di formatnya saja. Jadi bisa disimpulkan bahwa Microsoft Matematik ini sangat membantu dalam pembelajaran matematika, terutama karena gratis dan mudah digunakan, meskipun masih memiliki beberapa keterbatasan dalam kompatibilitas dan penjelasan langkah penyelesaiannya. Nah, kemudian bagaimanakah cara menyelesaikan integral tentu? Di sini terdapat rumus penyelesaian integral tentu dengan menggunakan teorema dasar kalkulus. Nah, di teorema dasar kalkulus, misalkan kita harus mengintegralkan fungsi x pangkat r dengan batas a sampai b. Pertama, kita cari integralnya seperti biasa dengan menggunakan integral tak tentu, sehingga x pangkat r akan menjadi 1 per r tambah 1 x pangkat r tambah 1 dari a sampai b. Nah, hasil ini kita tulis di dalam kurung siku, di mana artinya adalah anti turunan yang siap kita hitung nilainya dari a sampai b. Kemudian kita ganti x-nya dengan batas atas yaitu b, dan juga kita ganti x-nya dengan batas bawah yaitu a, dan kita kurangi anti turunan keduanya, sehingga menjadi 1 per r tambah 1 dikali b pangkat r tambah 1 dikurangi 1 per r tambah 1 dikali a pangkat r tambah 1. Atau singkatnya, untuk menghitung integral tentu, kita integralkan terlebih dahulu fx-nya, kemudian kita masukkan nilai b ke x, dan kita masukkan nilai a ke x, dan kita kurangi kedua fungsi tersebut. Hasilnya akan berupa angka, bukan fungsi lagi, dan itulah nilai dari integral tentu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nomor 1. Hitunglah integral dari 0 sampai 4 dari fungsi 2x ditambah 3dx. Langkah pertama, kita cari dulu hasil integral dari fungsi 2x ditambah 3. Untuk mengintegralkan 2x, kita gunakan aturan integral ax pangkat n, di mana pangkat x naik 1 dari 1 menjadi 2, lalu koefisien 2 dibagi pangkat baru yaitu 2. Sedangkan integral dari 3, karena 3 itu adalah bilangan konstan atau tidak ada x-nya, artinya cukup ditambahkan x di belakangnya. Jadi, hasil integrasinya adalah x pangkat 2 ditambah 3x. Karena ini integral tentu, kita masukkan batas atas 4 dan batas bawah 0 ke dalam hasil integral tadi. Langkah selanjutnya, kita substitusikan batas atas terlebih dahulu. X pangkat 2 ditambah 3x ketika x sama dengan 4 menjadi 4 pangkat 2 ditambah 3 dikali 4. Lalu batas bawah x pangkat 2 ditambah 3x ketika x sama dengan 0 menjadi 0 pangkat 2 ditambah 3 dikali 0. Sekarang kita jumlahkan hasil batas atas tadi dengan hasil batas bawah, yaitu 16 ditambah 12 dikurangi 0 sama dengan 28. Jadi, hasil integrasinya adalah 28. Artinya, luas area di bawah kurva 2x ditambah 3 dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 4 adalah 28 satuan luas. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Hitunglah integral tentu dari fungsi 6x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5dx dengan batas bawah 2 dan batas atas 4.
Langkah pertama yaitu kita harus mencari anti turunannya atau integral tak tentunya terlebih dahulu dengan menggunakan aturan pangkat integral, yaitu AX pangkat N dx sama dengan A dibagi N ditambah 1 X pangkat N tambah 1. Artinya pangkatnya ditambah 1 dan koefisiennya dibagi dengan pangkat yang baru itu. Selanjutnya, kita dapat menulis fungsi di atas dengan menggunakan aturan pangkat yang tadi menjadi 6 dibagi 2 ditambah 1 X pangkat 2 ditambah 1 dikurangi 2 dibagi 1 ditambah 1 X pangkat 1 ditambah 1 ditambah, karena 5 adalah bilangan konstanta, jadi cukup ditambahkan saja X di belakangnya. Jadi dapat kita tulis 5X. Karena ini mencari integral tentu, kita harus menuliskan batas atas dan batas bawahnya. Untuk batas atasnya yaitu 4 dan batas bawahnya yaitu 2. Selanjutnya kita dapat memperoleh hasil integral tak tentunya, yaitu 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah 5x. Kita tulis juga batas atas dan batas bawahnya. Selanjutnya kita dapat mensubstitusikan batas atas dan batas bawahnya. Pertama, kita substitusikan terlebih dahulu batas atasnya dengan x sama dengan 4. Dapat kita tulis menjadi 2 dikali 4 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 2 ditambah 5 dikali 4 dikurangi. Selanjutnya kita substitusikan batas bawahnya dengan X sama dengan 2. Dapat kita tulis menjadi 2 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2 ditambah 5 dikali 2. Selanjutnya dapat kita peroleh hasilnya, yaitu 2 dikali 64 dikurangi 16 ditambah 20 dikurangi 2 dikali 8 dikurangi 4 ditambah 10. Lalu kita peroleh hasilnya, yaitu 128 dikurangi 16 ditambah 20 dikurangi 16 ditambah 4 dikurangi 10, dan hasil akhirnya adalah 110. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan Microsoft Mathematics untuk menyelesaikan soal integral tersebut. Di sini sudah kita buka software Microsoft Mathematics-nya, dan bisa kita lihat terdapat berbagai macam fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan dalam matematika. Untuk menyelesaikan soal integral, kita tekan terlebih dahulu kotak putih yang ada di bawah, kemudian kita cari di sebelah kiri, di bagian kalkulus, kita tekan notasi integral yang memiliki batas atas dan juga batas bawah. Setelahnya kita masukkan batas bawahnya yaitu 0, batas atasnya yaitu 4, dan masukkan pula fungsinya yaitu 2x ditambah 3. Kemudian langsung kita tekan enter dan akan muncul hasil akhirnya atau outputnya yaitu 28. Untuk langkah-langkah detailnya bisa kita tekan di bagian solution steps. Di sini ditampilkan langkah-langkah penyelesaian dari integral tersebut. Di langkah penyelesaian yang pertama itu kita menggunakan integral tak tentu sebagai penyelesaiannya, yaitu 2/1 tambah 1 dikali X pangkat 1 tambah 1 ditambah 3X ditambah C. Kemudian disederhanakan menjadi X kuadrat ditambah 3X ditambah C. Untuk integral tentu, kita bisa memasukkan batas atas dan juga batas bawah ke hasil integral yang telah kita sederhanakan tadi, yaitu X kuadrat ditambah 3X. Kita masukkan 4 dan 0 ke X tadi, sehingga menjadi 4 kuadrat ditambah 3 dikali 4 dikurang 0 kuadrat. Kemudian kita selesaikan menjadi 28 dikurang 12, sehingga hasilnya adalah 16. Sehingga untuk hasil akhir dari penyelesaian soal integral 2x ditambah 3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 4 adalah 28. Selanjutnya kita ingin mengetahui bagaimana visualisasi dari integral tersebut. Kita bisa pindah ke sebelah worksheet yaitu graphics. Nah, di bagian graphics ini kita masukkan ulang
integralnya. Dengan menekan terlebih dahulu notasi integral yang ada di sebelah kiri, kemudian kita masukkan batas bawahnya 0, batas atasnya 4, dan fungsinya adalah 2x ditambah 3, dan kita tekan enter. Setelahnya kita munculkan grafiknya dalam bentuk 3D. Di sini akan muncul grafiknya dalam bentuk 3D. Dari grafik 3D yang terlihat, dapat kita ketahui bahwasanya integral dari 2x ditambah 3 adalah suatu bidang datar. Bidang datar tersebut berada di Y sama dengan 28 karena hasil akhir dari integralnya adalah 28. Dengan menggunakan software Microsoft Mathematics ini, kita bisa mengetahui hasil akhir dari integral berikut dengan langkah-langkah penyelesaiannya, juga lengkap dengan grafik 3D-nya. Oke, kita coba simulasikan soal nomor 2 di Microsoft Mathematics. Oke, sekarang udah masuk. Nah, cari integral. Masukkan batas bawahnya 2, batas atasnya 4. Lalu masukkan juga 6x kuadrat. Nah, kuadratnya kita cari di sini. Oke, ini kuadrat. Terus dikurang 2x ditambah 5. Jika sudah, enter. Nah, di sini langsung keluar outputnya yaitu 110. Nah, di sini ada kan solution step ya. Nah, itu langkah-langkahnya. Tuh bisa dilihat langkah-langkah dari menyelesaikan soal di atas tuh. Bisa kita pelajari dari sini. Sampai nanti ada hasilnya 132 dikurangi 22. Hasilnya 110. Kita coba ke graphing. Ini buat tahu gimana grafiknya gitu. Nah, di sini ada 3 dimensi sama 2 dimensi. Kita coba 3 dimensi dulu. Masukkan integralnya. Integral batasnya, batas bawah 2, batas atas 4, terus 6x kuadrat dikurang 2x ditambah 5, lalu enter. Nah, graph. Nah, bisa dilihat ini grafiknya yang tegak lurus dengan sumbu Y ya. Y-nya di 110. Oke, kita coba yang 2 dimensi. Graph. Nah, yang 2 dimensi jadi kayak gini ya. Di 110 juga. Y sama dengan 110. Oke, selesai.